Apa kabar? Saya menyapa Anda kembali bersama saya Leonardo Syamsuri dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda sedang ada di dalam kondisi yang baik dan tentunya Tuhan menyertai saudara. Di dalam program kita hari ini Today's Message Biblical kembali bersama dengan saya Leonardo Syamsuri dan saya percaya Anda akan mendapat berkat melalui pesan-pesan yang akan saya sampaikan ini. Saudara, pernahkah Anda di dalam rumah tangga, keluarga khususnya yang sudah berkeluarga, yang mengalami masalah-masalah seperti misalnya selalu nggak pernah ada kecukupan, kurang, kayaknya udah kerja, udah mati-matian, tetap aja kurang gitu ya. Mau belanja, mau membeli sesuatu yang penting, nggak ada dananya, kurang. Mau jalan-jalan apalagi, mau sekolah anak stres gitu ya. Kalau istri pas kebetulan mau melahirkan misalnya juga stres karena kekurangan. Dan persoalan-persoalan di dalam pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga menjadi persoalan-persoalan klasik yang saya dapati sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk di dalam keluarga orang-orang Kristen. Saudara, yang menarik adalah ketika Anda sekolah di dalam pendidikan mulai dari kecil TK terus sampai kuliah, diajarin pelajaran matematik, diajarin pelajaran sains, pelajaran-pelajaran lain. Tetapi jarang atau nggak pernah diajarkan bagaimana mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga bisa menjadi bahagia. Bagaimana keuangan rumah tangga bisa menjadi sehat. Nggak pernah kita mendapat pelajaran itu. Nah, sebenarnya Alkitab mengajarkan begitu banyak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam konteks keuangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga agar supaya tetap sehat keuangan saudara. Dan yang menarik di dalam kehidupan rumah tangga, saudara, kita selalu berkaitan dengan keuangan. Memakai uang, menggunakan uang, mengelola uang sehari-hari itu pasti ke situ. Ya kan? Mau makan, kemudian mau beli pakaian, dan sebagainya. Setiap hari pasti berurusan dengan uang. Jangankan ngomong keluarga, pribadi juga. Cuman kalau keluarga lebih rumit lagi, saudara. Karena ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, dan seterusnya. Jadi dalam konteks keluarga lebih kompleks, lebih besar lagi, saudara, konteks kebutuhan dan pengelolaan keuangannya. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam Lukas 16 ayat 11, di situ dikatakan menarik. Kenapa? Karena ada kaitannya bagaimana Anda mengelola keuangan dengan kerohanian saudara sebenarnya. Nah, saudara, firman Tuhan bilang begini dalam Lukas 16 ayat 11 tadi, jadi jikalau kamu tidak setia, katanya, dalam hal mamon yang tidak jujur, jadi kalau kita tidak setia kepada uang atau mamon yang tidak jujur ini, katanya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat ini sebenarnya lagi ngomong begini. Simpelnya ya, kalau kamu atau kita tidak bisa dipercaya soal keuangan, nggak bisa setia, artinya nggak setia tuh ya nggak bisa dipercaya gitu ya. Nggak bisa ngelola dengan benar nih dalam hal keuangan. Siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Harta yang sejati atau harta yang sesungguhnya itu kan datang dari Tuhan. Mungkin itu adalah inspirasi, spirit dari Tuhan, roh dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, pembukaan-pembukaan kedalaman firman Tuhan, gitu ya saudara, pengurapan dari Tuhan, hikmat dari Dia. Siapa yang akan mempercayakan itu kepada orang yang nggak bisa kelola keuangan? Jadi dalam konteks ayat ini saya bisa melihat begini, antara kemampuan saudara dan saya mengelola keuangan, bagaimana saudara mengelola keuangan, bagaimana Anda bisa keuangan keluarga ini dikelola dengan baik, ada hubungannya dengan perkara-perkara spiritual dan kekekalan. Jadi jangan saudara pikir ini dua hal yang berbeda loh. Dari ayat ini sebenarnya ada keterkaitan, saudara. Jadi saudara, kita perlu belajar. Orang yang berohani, saya pernah mengatakan dalam episode yang sebelum yang ada adalah bicara soal bagaimana seorang nabi yang punya masalah keuangan. Setelah dia meninggal baru ketahuan dia punya utang. Jadi perhatikan kehidupan keluarga dari seorang nabi yang mengalami masalah-masalah rumit di dalam hal keuangan oleh karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik kalau saya lihat di situ. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 saya akan bacakan saudara firman Tuhan ini dalam 2 Raja-Raja di mana ada seorang dari istri-istri para nabi yang mengadukan halnya kepada
Elisa. Waktu itu Elisa punya School of Prophets, saya perkirakan gitu ya, sekolah kenabian, dan atau paling tidak dia mementor lah murid-muridnya yang para nabi gitu, kira-kira gitu ya. Dan ada salah satu nabi yang dia mentor meninggal. Waktu dia meninggal, ternyata dia meninggalkan hutang. Istrinya datang, si janda ini datang kepada Elisa, mengadukan halnya, dan dia berkata begini, hambaku suamimu itu telah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Dia bilang begitu. Dan menarik saudara, kalau seorang yang takut akan Tuhan pasti punya kerohanian yang cukup baik. Ya kan? Nggak mungkin saudara, orang bisa punya kerohanian yang cukup baik tapi nggak takut Tuhan. Saya rasa enggak lah. Ya, dia ini punya kerohanian yang cukup baik saudara. Tapi dia bilang sekarang penagih hutang itu sudah datang. Jadi debt collector sudah datang untuk apa? Untuk mengambil kedua orang anaknya. Jadi mereka nih suami istri punya 2 orang anak. Untuk diambil untuk jadi budak. Di masa itu budak itu kan diperjualbelikan. Jadi untuk bayar utang yang nggak bisa bayar anak. Jadi sebagai gantinya untuk bisa nanti dia jual. Kira-kira gitu ya. Nah, si istri ini datang kepada si Elisa. Jadi dari sini konteksnya adalah apa? Saya bisa melihat gini. Orang bisa begitu berohani, tapi mengelola keuangannya nggak bisa. Atau salah. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, jangan saudara menganggap bahwa saya sudah ada di gereja, saya sudah Kristen, saya sudah melayani Tuhan bahkan. Tapi pertanyaan saya adalah, mungkin Anda begitu berohani, good, very good, dan perlu. Pertanyaannya bagaimana? Apakah Anda juga belajar mengelola keuangan dengan baik di dalam keluarga Anda? Saya tidak tahu. Ini perlu yang namanya pembekalan buat kita semua. Dan saya berharap message ini bisa menolong saudara dan paling tidak membuka pengertian saudara. Beberapa orang, saudara, keluarga bisa terjerat soal keuangan ini bukan karena nggak bisa menghasilkan uang. Suami istri bisa bekerja, cukup sebenarnya kebutuhannya. Tetapi yang sering terjadi adalah karena tidak ngerti kebenaran firman Tuhan tentang mengelola keuangan. Nah, ini persoalan. Ada banyak orang menganggap bahwa Alkitab nggak ada urusan dengan keuangan. Alkitab itu tidak berbicara soal keuangan. Siapa bilang? Banyak kebenaran prinsip-prinsip keuangan justru ada di Alkitab, saudara. Ya, kita banyak belajar justru dari pakar-pakar dunia yang tidak mempunyai landasan firman Tuhan. Hanya landasan pengetahuan mereka semata-mata. Saya nggak bilang bahwa mereka itu jelek, tidak. Tetapi saudara, ada landasan yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Kalau kita mau melihat blessing of God, berkat dari Tuhan, bisa mengalir dalam hidup kita. Nah, saya akan ajak saudara untuk belajar. Apa penyebab dari masalah-masalah keuangan dalam rumah tangga? Nggak ada tabungan, nggak cukup, stres, ya toh, mau bayar sekolah bingung. Nah, apa sih kira-kira penyebabnya? Dari pengalaman saya nih, sebagai seorang bankir, dan dari pengalaman saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, dan saya bisa melihat ada beberapa penyebab. Tentu saja banyak, tapi dalam waktu yang ada, saya hanya bisa memberikan Anda beberapa. Yang pertama adalah pemborosan. Mungkin Anda bisa ngomong sama-sama saya, katakan kembali sama-sama saya, boros. Ya, saudara tahu ada orang-orang boros dalam hidupnya? Ya, saudara, Amsal 21 ayat 20 bilang apa, saudara? Di sana dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Jadi orang yang bijak itu nyimpen. Dia tahu bagaimana save minyak. Minyak itu kan diperlukan untuk pelita, ya, untuk nyala, lampu, dan sebagainya. Saudara masih ingat nggak saudara cerita tentang 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana? Persoalannya kan nggak ada cadangan minyak tuh, yang bodoh itu kan, gitu. Nah, saudara, harta yang indah dan minyak itu ada di kediaman orang bijak. Tetapi katanya, ayat ini bilang Amsal 21:20, orang yang bebal memboroskannya. Dari ayat ini saya bisa melihat bahwa orang yang boros itu identik dengan orang bebal. Orang bebal itu apa sih? Orang yang nggak bisa dikasih tahu. Orang bebal itu apa sih? Orang yang selalu menganggap apa yang dia pikir itu pasti benar. Nggak mau dikoreksi. Bebal loh itu sebenarnya. Nggak bisa dikasih tahu. Jadi yang pertama boros. Kita mengeluarkan uang yang sebenarnya nggak perlu. Yang nggak memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Yang kedua, nah saya masuk nih pada poin yang kedua. Kenapa orang bisa ngalamin masalah-masalah keuangan? Memuaskan keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Beda loh antara need and wants. Orang punya kebutuhan. Setiap orang butuh makan, butuh pakaian, betul ya?
itu kebutuhan. Tapi keinginan makanan yang mewah, baju yang bermerek, sepatu bermerek, tas bermerek, nah itu udah keinginan. Gitu loh. Nah, Tuhan memberkati saudara, mencukupi saudara dan saya sesuai dengan keperluan saudara, kebutuhan saudara. Paulus berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bicara soal kebutuhan, bukan keinginan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan saudara. Makanya masih ingat gak ada ayatnya bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Ada ayatnya. Nah, saudara itu bicara apa sih? Kebutuhan. Kebutuhan hidup. Tuhan pasti penuhi. Tuhan pasti cukupi. Bahkan berkelimpahan Dia akan berikan. Gitu loh. Itu yang kedua saya melihat karena kita mau membiayai atau memenuhi keinginan kita. Bukan kebutuhan. Yang ketiga saya lihat adalah hati-hati dengan kartu kredit. Kartu kredit belum tentu menjadi sahabat saudara. Kita menggunakan kartu kredit. Tapi saya juga bukan melarang Anda menggunakan kartu kredit. Kecuali Anda nggak tahu menggunakannya, jangan pakai sama sekali. Hindarilah. Saudara, menggunakan kartu kredit secara tidak bijak. Sebenarnya kartu kredit itu bukan menambah kemampuanmu untuk belanja, bukan. Kartu kredit itu menolong saudara dalam konteks cara pembayaran sehingga risiko Anda bayar uang cash, bawa uang cash, nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Tapi setiap kali ada tagihan Anda harus bayar. Gitu, penuh Anda bayar. Jadi artinya apa? Itu hanya cuman menolong saudara untuk melakukan transaksi agar supaya transaksi itu tidak terlalu berisiko dengan membawa uang terlalu banyak, cash. Atau mungkin ada program-program yang bekerja sama dengan kartu kredit, Anda bisa dapat harga yang memang Anda butuhkan lebih murah. Gitu loh. Makanya di dalam Amsal 22 ayat 7, hati-hati dengan hutang, saudara. Orang kaya menguasai orang miskin katanya. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi kalau kita terus-menerus hidup dengan hutang, kita jadi budak. Kita terus dikejar dengan hutang. Kita terikat seperti rantai terikat. Ya. Nah, saudara bagaimana saudara dan saya bisa memiliki keuangan keluarga yang sehat sih? Gimana caranya? Nah, ada beberapa tip yang saya mau coba bagikan khususnya bagi Anda yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga. Ya. Yang pertama, jangan suka membandingkan diri Anda dengan keluarga lain. No. Saudara gini, orang lain punya berkatnya sendiri. Orang lain punya jalannya sendiri, setiap kita punya kapasitas dan berkatnya sendiri. Saudara, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Syukuri itu. Orang yang nggak pernah bersyukur, apalagi melihat orang lain, kok dia bisa punya lebih banyak dari saya, dia bisa ini, dia bisa itu. Kalau Anda banding-bandingkan begitu, maka kita akan terjerat dengan kemauan untuk menyamai orang yang ada di tetangga kita yang lebih baik. Yang lebih bagus kondisinya mungkin secara keuangan. Akhirnya kita terjerat. Hati-hati, jangan bandingkan. Puaskan diri Anda, rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, bersyukur. Yang kedua, hidup sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan. Kalau keuangan saudara nggak mampu untuk beli sebuah mobil atau sebuah motor, ya nggak perlu dipaksakan gitu. Kemampuanmu hanya bisa pakai kendaraan umum, ya udah sementara itu dulu, gitu loh saudara. Jadi jangan pernah pikir, oh saya belum mampu untuk berlibur ke luar negeri. Ya jangan dipaksakan. Gitu. Kemampuan kapasitas keuangan saudara berapa? Ya hidup dengan kapasitas itu. Sehingga selalu mengupayakan pengeluaran saudara di bawah penghasilan. Oke? Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara harus punya perspektif yang benar soal uang. Uang tidak membuat Anda menjadi lebih hebat. Uang tidak membuat Anda menjadi seseorang yang perlu dipatut dihargai. Penghargaan saudara bukan dari uang. Anda dan saya dihargai oleh karena pribadi kita, diri kita, karakter kita, integritas kita. So, hati-hati, uang tidaklah akan mempermudah kehidupan saudara. Tidak. Tapi uang hanya sebagai alat transaksi untuk melanjutkan hidup dalam pelayananmu sama Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. Biblical. God bless you.